Halo guys, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membahas film bioskop yang berjudul Imperfect. Pemeran utama di film ini yaitu Jessica Milla. Nah, tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang bayi cantik yang sedang dipuji oleh teman-teman mamanya. Bayi itu adalah anak kedua yang bernama Lulu. Lalu datanglah suami dan anak pertamanya yang bernama Rara. Rara yang gendut dan berkulit sawo matang seperti ayahnya. Berbeda dari adiknya, bayi yang tadi terlihat putih seperti ibunya. Udah gak apa-apa sekali-sekali. Ketika masa anak-anak pun, ibunya selalu memarahinya agar jangan makan terlalu banyak, karena mamanya gak mau Rara makin gendut. Siang itu, Rara sedang melihat-lihat majalah. Tak lama, ayahnya pun datang. Melihat sang anak sedih, lalu ayahnya pun memberitahunya bahwa Rara tak perlu cantik sempurna seperti ibunya yang merupakan model. Suatu hari, telepon berbunyi. Dan seketika itu, mamanya kaget karena telepon itu mengabarkan bahwa suaminya meninggal karena kecelakaan. Kejadian itu membuat Rara semakin sedih karena kehilangan sosok cinta pertamanya. Sepeninggalan suaminya, mamanya menjual rumahnya karena berniat akan pindah rumah. Sih, Mama lihat kamu udah kayak paus segampar gini. Singkat cerita, si Rara udah besar ya guys. Pagi itu, Rara dibangunkan oleh mamanya untuk mandi dan berdangdan. Ketika Rara sudah siap untuk pergi, tiba-tiba teman mamanya menghadang dan bilang, "Rara, kok kamu makin gendut ya?" Tak lama, adiknya pun si Lulu turun dari atas. Kalian tuh beda banget ya adik kakak. Tiba di luar, datanglah seorang laki-laki. Dia adalah Dika, pacarnya Rara. Setelah itu, datanglah sebuah mobil. Dia adalah George, pacarnya Lulu, yang merupakan seorang selebgram. Dia mempunyai 20.000 followers. Jadi dia selalu mengatur-ngatur si Lulu agar selalu terlihat cantik supaya followersnya semakin rame. Berbeda dengan Dika yang seorang fotografer tapi dia sangat mencintai Rara apa adanya. Siang itu, Dika membawa Rara ke suatu tempat anak-anak yang kurang mampu. Di sana terlihat Rara sendirilah yang mengajarnya. Sepulang dari mengajar, lalu Rara menemani Dika bekerja. Tapi di sana Dika terlihat sedang kesal karena bosnya yang selalu mengatur-ngaturnya dan sok tahu. Lalu Dika pun pergi ke suatu ruangan, disusul oleh Rara yang ingin menenangkannya. Tak lama Dika pun luluh. Saat hendak pulang, teman model Dika bilang, "Dik, kok lo mau sih sama Rara?" Si Rara yang kepikiran sama ucapan tadi, dia pun nanya, "Kamu gak malu bawa aku, Dik?" Kamu udah cantik, cocok lagi. Saelah. Sesampainya di rumah, Rara melihat Lulu yang sedang mengendorse. Lalu Lulu masuk ke kamarnya. Kulit kamu cerah dan bercahaya banget sih. Hanya pakai krim mutiara. Singkat cerita, Rara bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Perusahaan Malati. Di sana, Rara selalu dibully. Tapi beruntung, Rara mempunyai Faye, satu-satunya sahabat yang selalu menemaninya. Pagi itu, manajer di perusahaan mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri. Di sana pun terlihat bahwa perusahaan Malati sedang mengalami krisis. Pada malam harinya di kantor,
si Rara tiba-tiba dipanggil oleh bosnya. Ketika sampai di ruangan, bosnya menawari Rara agar bersaing dengan Marsha untuk menjadi manajer. Meskipun Rara lebih cerdas, tapi dia tidak menjadi pilihan utama. Karena pintar saja tidak cukup, tapi harus menjaga penampilan juga. Jadi, bosnya menyuruh Rara untuk mengubah penampilannya. Kalau tidak, maka jabatan manajer terpaksa dia berikan kepada Marsha. Setelah dipikir-pikir dan dukungan dari keluarga, akhirnya Rara mulai mengubah penampilannya. Rara hanya punya 1 bulan untuk mengubah penampilannya. Akhirnya, dengan ditemani adiknya Lulu, dia mulai bekerja keras supaya berat badannya turun. Rara ingin mengubah penampilannya dari atas sampai bawah, yaitu mulai dari belajar make up. Dia juga menjalani perawatan tubuh. Rutin makan sayur dan buah-buahan, hingga olahraga. Dan 1 bulan pun berlalu. Pengorbanan Rara untuk mulai diet tidak sia-sia. Dia berhasil menjadi wanita yang cantik dan bertubuh langsing. Sehingga Rara pun akhirnya mendapatkan posisi yang dia inginkan, yaitu menjadi manajer. Di sisi lain, Lulu makin kesal dengan pacarnya karena dia selalu mengaturnya, bahkan mengatakan bahwa Lulu wajahnya bulat dan menyuruhnya supaya lebih kurus lagi. Seiring waktu perubahan Rara, dia agak mulai berbeda. Di kantor pun, Rara malah memilih bergabung dengan orang yang selevel dengannya dan melupakan sahabatnya Faye. Ketika di rumah, Dika ditawari oleh temannya Job untuk memotret, dan dia meminta agar yang jadi modelnya si Lulu, adiknya Rara. Di akhir pekan, seperti biasa, Rara pergi bersama Dika untuk mengajar. Tapi dia ingin naik taksi, mungkin takut kepanasan. Si Dika yang sedikit kesal langsung pergi duluan menggunakan motornya. Dan akhirnya si Rara pun datang, tapi terlambat karena macet. Dia hanya bisa meminta maaf pada Dika, tapi Dika tetap memaafkannya. Singkat cerita, hari itu Rara ulang tahun, dan dia berjanji akan merayakannya bersama Dika dan anak-anak ketika pulang kerja nanti. Tapi di kantor, Marsha mengajaknya ke sebuah kafe. Rara yang merasa tidak enak pun malah mengiyakan. Mungkin dipikirnya hanya sebentar. Di sisi lain, Dika bersama anak-anak sedang menyiapkan ulang tahun untuk Rara dengan penuh semangat. Di lain tempat, si Rara malah minum alkohol sampai mabuk dan dia pun tertidur. Ketika dibangunkan, Rara baru sadar kalau dia punya janji. Dia pun langsung pergi dari tempat itu juga. Ketika sampai di sana, terlihat anak-anak sudah tertidur karena tidak bisa menahan kantuknya menunggu Rara. Rara pun hanya bisa minta maaf, tapi Dika hari itu benar-benar kecewa. Waktu berlalu. Pagi itu di kantor, bosnya menyalahkan Rara karena kinerjanya yang buruk. Ketika meeting masih berlangsung, pandangan Rara tiba-tiba menjadi buram. Seketika Rara langsung pingsan begitu saja. Sesampainya di rumah sakit dengan ditemani sahabatnya Faye, dokter menjelaskan bahwa Rara kekurangan karbohidrat akibat diet ketatnya, sehingga pingsan.
Di sisi lain, Dika dan Lulu baru beres pemotretan. Di sana, Lulu curhat kalau pacarnya selalu mengaturnya, bahkan mengkritiknya karena mukanya bulat. Lalu, Dika menjawab, justru karena pipinya lah yang cabi, dia terlihat cantik seperti kakaknya. Lalu, Dika meminta izin untuk menyeka rambutnya ke belakang. Tapi tiba-tiba Rara datang. Dan dia langsung salah paham karena mengira Dika sedang bermesraan dengan adiknya Lulu. Dika yang merasa tidak bersalah, dia sangat-sangat kecewa karena sikap Rara yang benar-benar berbeda. Sesampainya di rumah, Rara dan Lulu bertengkar karena masalah yang tadi. Lalu ibunya melerai dan Rara langsung mengira dirinya kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya semenjak kecil. Ibunya langsung menenangkan dan bercerita, ia rela mengorbankan karirnya sebagai model hanya untuk melahirkan Rara dalam bentuk sesar. Tak lama kemudian Rara menerima kiriman dari Dika, yaitu foto dirinya ketika mengajar, dan Dika meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Setelah semua masalah terjadi, Rara akhirnya ingin memperbaiki semuanya. Dimulai dari meminta maaf pada teman lamanya. Singkat cerita, Rara bersama temannya meminta bantuan pada anak-anak kosan, yaitu untuk membuat studio foto di rumahnya sebagai kejutan atas permintaan maafnya pada Dika. Ketika Dika datang, Rara langsung meminta maaf atas segala kesalahannya dan segera membawa Dika ke dalam rumahnya. Di sana, Rara meminta Dika untuk memotret anak-anak kos tadi sesuai dengan kemampuannya. Setelah hubungannya dengan Dika membaik, Rara juga mulai memperbaiki kinerjanya di kantor. Di sisi lain, Lulu yang semakin muak dengan sikap pacarnya akhirnya memilih putus. Aku Lulu, mantannya Joy. Bye. Di acara peluncuran produk baru, Rara dengan sukses mempresentasikan yang intinya cantik itu beragam. Rara pun mengambil model wajah-wajah baru dari perusahaannya yaitu Melati. Modelnya yaitu Neti yang insecure dengan payudaranya yang besar, Neneng yang punya gigi tidak rapih, Prita yang mempunyai tompel besar di dahinya, Maria yang berambut keriting, dan yang terakhir adiknya Lulu yang insecure dengan wajahnya yang bulat. Konsep yang dirancang oleh Rara akhirnya membuat perusahaan sukses, tentunya bangkit lagi dari krisis. Dan Dika pun semakin terkenal karena model-model tersebut adalah yang dipoto oleh Dika. Dari semua kejadian ini akhirnya membuat Rara semakin bersyukur dan lebih percaya diri atas yang ia miliki saat ini. Rara, kamu kok gendut lagi? Ternyata cantik juga belum tentu bahagia, Tante. Kita tidak boleh insecure, seharusnya bersyukur. Karena cantik itu relatif, yang penting hatinya. Nah, itu dia ringkasan dari film Imperfect. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.